Selamat sore, halo semua keluarga sehat Indonesia. Kembali lagi bersama saya Yogi Vian, akupunktur terapis. Pada sore hari ini kita akan berbagi ilmu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan ke media sosial kita. Ada di Instagram kita, YouTube kita, WhatsApp kita. Tidak semuanya kita jawab, tapi kita sudah merangkum menjadi beberapa pertanyaan yang intinya tetap sama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan jawab pertanyaan itu sampai tuntas. Pastikan kalian pantengin kita sampai habis. Sekarang kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini diajukan di media sosial kita, yaitu Instagram. Bagi kalian yang belum tahu Instagram kita, kalian bisa follow akun Instagram @akupunkturjakarta.id atau Yogi Vian. Nah, pertanyaan kita yang pertama yaitu dari Bapak Supardi. Bapak Supardi menanyakan, gimana bisa langsing? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Dalam dunia akupuntur, yang perlu diperhatikan adalah akupuntur tidak serta-merta bisa membuat langsing. Tapi akupuntur merupakan penunjang yang bagus untuk kita melakukan program diet. Kenapa harus akupuntur? Nah, alasannya adalah yang pertama, akupuntur dapat membantu metabolisme pencernaan sehingga pencernaan kita lebih teratur dan lebih bagus lagi. Alasan yang kedua yaitu stimulasi jarum akupuntur dapat menghancurkan lemak yang ada di dalam perut. Nggak hanya dalam perut, bisa saja di paha atau bagian lain yang mau kita buat langsing atau kita kuruskan. Kalian juga harus perhatikan, salah satu pengalaman yang unik adalah kalau kita nggak pengen perut kita buncit atau gemuk, pastikan kalau kita makan harus ngunyah yang lama. Ini adalah kebiasaan buruk yang biasanya kita sering lakukan kalau kita makan suka cepet banget. Ini ternyata sangat berpengaruh terhadap perut kalian. Otomatis kalau kalian mau program langsing, ini sangat tidak dianjurkan kalau kalian makan terlalu cepat. Untuk saran yang lainnya tetap sama ya, kalian harus tetap olahraga, pola makan harus teratur, hindari makan gorengan dan berlemak. Itu hal wajar yang pernah kita dengarkan. Nah, kalau dari segi akupuntur, seperti itu tadi penjelasannya. Dua alasan yang penting kenapa harus langsing dengan akupuntur. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini diajukan ke WhatsApp kita. Nah, nomor WhatsApp ada di link deskripsi ya. Kalian bisa lihat di situ. Kalau kalian mau tanya-tanya, boleh konsultasi gratis, ada di link deskripsi. Pertanyaan dari Bapak Kasno. Nah, pertanyaan adalah bagaimana mengatasi susah tidur? Nah, ini pertanyaan yang menarik juga. Kalau biasanya dalam akupuntur itu titik-titik akupuntur yang ada di kepala, di tangan, di kaki, otomatis itu dia akan merangsang yang namanya dopamin. Nah, dopamin itu hormon untuk tidur, itu yang perlu dirangsang pertama kali. Nah, titik-titik yang biasanya kita gunakan biasanya di kepala ada titik yintang, senting, paiwi, dan kalau cara-cara yang lain yang biasa bisa kita aplikasikan adalah sore hari kita bisa olahraga. Kenapa harus begitu? Karena olahraga akan membuat otot kita menjadi lelah. Saat otot kita lelah, proses rangsangan kita untuk tidur menjadi lebih mudah dibandingkan badan kita fit-fit aja dan kita nggak ada rasa capek sama sekali. Gangguan tidur ini biasanya terjadi pada usia lanjut, yaitu usia 60 tahun ke atas. Untuk generasi milenial, biasanya gangguan tidur itu tidak terjadi. Alasannya adalah gangguan tidur terjadi oleh karena gadget, atau kita suka main gadget atau main game. Itu bukan termasuk gangguan tidur ya, tapi itu adalah penyebab yang harus kita hilangkan. Itu gangguan psikologi yang karena kita terbiasa jadinya kita susah tidur. Saran untuk generasi milenial, apabila kita ingin tidur yang teratur, yaitu kita harus buat jadwal tuh. Buat jadwal jam berapa kita harus main game, jam berapa kita harus tidur. Jadi saat kita mau tidur, kita benar-benar pisahkan tuh gadget dari posisi kita. Atau kalian bisa mendengarkan musik instrumen relaksasi, itu bisa kita anjurkan juga. Dan kalian juga bisa olahraga di sore hari, sama fungsinya untuk membuat otot kita lelah sehingga sistem
kerja kita untuk tidur menjadi lebih mudah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, ini diajukan ke Instagram kita juga dengan Kak Amalia. Kak Amalia bertanya, kalau puasa boleh akupuntur atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga. Kalau akupuntur di bulan puasa itu boleh-boleh saja. Sebentar lagi kita puasa ya, kurang lebih berapa tuh, 50 hari atau berapa ya. Nah, kalau kita akupuntur di bulan puasa, pastikan tubuh kita tidak lemas. Itu yang pasti, tubuh kita tidak lemas. Kalau tubuh kita tidak lemas, kita boleh sekali untuk melakukan akupuntur. Kalau lemas, kita tidak boleh melakukan akupuntur karena takutnya nanti kondisinya malah semakin lemah. Jadi kita tidak disarankan akupuntur di saat tubuh kita lemas. Ya, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Ibu Susi yang diajukan ke WhatsApp kita. Ini saya bacakan dulu ya, soalnya pertanyaannya agak panjang dan tipu sepertinya. Iya, jadi ini udah lama banget kayaknya saya ada masalah di tulang pinggang sebelah kanan. Jadinya kasang ya, mungkin kerasanya sakit, apalagi kebanyakan jalan tulangnya kayaknya. Oh, dia prediksinya tulangnya. Dia udah mendiagnosa dini dulu ya. Terus dia ada low back pain juga sebelah kanan. Belikat nyeri apalagi kalau masuk angin atau capek. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Ibu Susi ini adalah beliau ini menderita sakit di pinggang sebelah kanan dan juga ada nyeri di belikat sebelah kanan juga. Nah, ini sebelah kanan semua nih yang kena ya. Tapi sebenarnya ini beda segmen juga, bagian atas dan bawah. Nah, untuk Ibu Susi yang pasti adalah pertama, apakah nyerinya itu menjalar atau tidak ya. Dari belikatnya itu apakah dia menjalar sampai ke bahu atau ke tangan, apakah ada rasa kesemutan di tangan gitu. Pastikan itu ada dulu ya. Kalau itu ada berarti kemungkinan bisa ada saraf kejepit di bagian belikat. Atau kalau dia memang tidak ada rasa menjalar dan sebagainya, berarti adanya peradangan otot biasa di bagian belikat. Nah, untuk di pinggang pun sama ya. Kalau di pinggang misalkan itu nyerinya tidak menjalar, kemungkinan itu adalah low back pain atau kelemahan pinggang belakang ya. Nah, apabila kalau nyerinya itu menjalar sampai ke kaki, ada rasa kebas, kesemutan, kemungkinan itu saraf kejepit. Untuk dipastikannya, untuk Ibu Susi adalah pastikan Ibu Susi bisa ronsen terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada gangguan tulang atau tidak. Kalau kita secara kasat mata mungkin tidak bisa memprediksi itu apakah ada masalah tulang atau tidak ya. Mungkin kita bisa prediksi lihat dari posisi tulangnya saja. Jadi tidak bisa melihat apakah itu ada saraf kejepit atau tidak. Kesimpulan dari Bu Susi ini adalah yang pertama adalah Bu Susi lebih baik ronsen dulu. Untuk mengurangi gejala, Ibu Susi bisa kompres dengan air hangat terlebih dahulu di rumah sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ibu Susi juga bisa melakukan akupuntur. Akupuntur bagus untuk mengatasi keluhan-keluhan seperti ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan dari Bapak Yudi yang dikirimkan ke direct message kita di Instagram. Pertanyaan adalah, apakah akupuntur ini bisa buat pasien yang promil dan apakah ada yang berhasil? Nah, ini yang dimaksud adalah program kehamilan. Untuk akupuntur program kehamilan itu bisa ya. Jadi fungsinya akupuntur adalah untuk memperbaiki hormon reproduksi baik dari wanita maupun pria. Biasanya kita saranin buat keduanya ngikutin program terapi. Sebelum mengikuti program terapi, biasanya kita saranin untuk ke dokter dulu, cek lab apakah ada masalah di organ reproduksi ya, baik itu pria maupun wanita. Biasanya kalau wanita biasanya ada endometriosis, ada miom, atau karena sel telurnya kecil atau bagaimana ya. Kalau pada pria itu biasanya sperma yang kurang gesit atau jumlahnya yang kurang banyak. Nah, jadi saat kita tahu seperti itu, nanti kita bisa membuat titik-titik itu lebih tepat lagi. Apabila kalian atau keluarga saya semuanya periksa dulu ke dokter. Dan apakah berhasil? Dari beberapa pasien itu menyatakan mereka berhasil untuk program kehamilan. Untuk pengalamannya, saya sendiri pernah akupuntur kakak kandung saya itu untuk program kehamilan. Dan alhamdulillah ternyata berhasil. Sampai sekarang udah hamil 7 bulan. Jadi untuk Bapak Yudi tadi ya Pak ya, jawabannya adalah akupuntur bisa buat program kehamilan, nanti memperbaiki hormon ya itu tadi, dan berhasil. Rata-rata pasien berhasil walaupun tidak semuanya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Ini dari Ibu Khotijah bertanya, untuk mioma uteri bisa dilakukan terapi akupuntur. Akupuntur bisa nggak tuh untuk mioma uteri? Ya bisa Bu ya, akupuntur tuh bisa buat mioma uteri. Nah, nanti fungsinya sendiri akupuntur itu adalah kebanyakan pasien bisa lebih mengecil ukuran miomnya, tapi tidak semuanya berhasil ya. Tetap ikutin saran dari dokter apabila mau akupuntur atau pengobatan yang lainnya. Nah, solusinya untuk saat ini adalah menjaga pola makan agar tidak ada lagi gangguan miom di uteri. Ya, untuk Ibu Susi, jadi untuk mioma uteri ini bisa dilakukan akupuntur. Tapi ini juga tergantung sama pola hidup maupun respon tubuh masing-masing orang. Biasanya kalau yang respon tubuhnya bagus, pola hidupnya bagus, miom itu dapat mengecil setelah dilakukan terapi akupuntur beberapa kali. Nah, itu pengalaman di klinik ya. Tapi tetap Ibu bisa konsultasikan ke dokter sebelum melakukan terapi akupuntur. Yap, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Ini dari Bapak Singgih. Pak Singgih menanyakan, saya mau tanya, untuk pasien stroke bisa? Nah, ini mungkin yang dimaksud akupuntur untuk pasien stroke bisa atau enggak gitu ya. Nah, jawabannya adalah bisa Pak. Jadi akupuntur itu banyak banget pasien kita di klinik yang pasien-pasien stroke. Jadi kita terapi ya, itu kita perbaiki dari mulai sel-sel otaknya, sarafnya, otot-ototnya kita aktifin kembali. Untuk pasien stroke ini biasanya terapinya juga nggak bisa cukup sekali 2 kali. Itu tergantung dari sudah berapa lama pasien itu terkena, bisa tergantung juga dari usianya, semangatnya, maupun riwayat penyertanya. Biasanya pasien dengan riwayat gula itu akan sedikit lebih lambat perkembangannya untuk pasien-pasien stroke. Jadi itu Pak SG ya, jawabannya adalah bisa Pak ya. Untuk keterangannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Suryanto. Pak Suryanto menanyakan, sore mau tanya akupuntur. Saya sakit pinggang sudah 3 hari belum sembuh. Nah, ini Pak Suryanto sakit pinggang sudah 3 hari belum sembuh. Jadi kemungkinan itu bisa low back pain Pak ya. Nah, soalnya baru 3 hari, nyerinya masih akut. Kalau nyerinya masih di sekitar itu aja, kemungkinan itu low back pain atau kelemahan otot pinggang. Bisa buat renang atau bisa dikompres hangat terlebih dahulu. Untuk dilakukan akupuntur bisa banget. Biasanya lebih cepat juga. Kalau nyerinya masih akut, bisa terapi sesering mungkin agar nyerinya cepat hilang. Begitu ya Pak Suryanto jawabannya. Pertanyaan yang ke-8. Ini pertanyaan yang bagus juga. Terapi dari siapa ini? Oh, dari Bu Tika. Ibu Tika menanyakan, terapi untuk yang pernah stroke dulunya bisa kan ya? Terus bisanya apa aja yang perlu dipersiapkan? Nah, ini untuk Ibu Tika, dia bertanya, bener Bu Tika dulu udah pernah stroke. Terus bisa nggak sih kalau di terapi akupuntur lagi? Dan biasanya apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah kondisi tubuh fit, yang pasti nggak lemas badannya. Dan untuk terapinya dengan akupuntur bisa banget. Biasanya emang orang yang udah pernah kena stroke terus kena stroke lagi, atau udah kena stroke dan sekarang ada gejala-gejala seperti kebas, kesemutan, biasanya masih ada sisa-sisa seperti itu. Nah, itu bisa banget dilakukan akupuntur untuk memperlancar aliran darahnya kembali. Atau biasanya kalau yang udah pernah kena stroke 2 kali, ini agak lambat juga karena sel-sel otak juga udah ada tambahan kerusakan ya. Jadi harus sabar untuk melakukan terapi akupuntur. Tapi yang pasti bisa, yang pasti pasien tuh tetap semangat, pikirannya santai, pola makannya bagus, pola istirahatnya bagus, nanti perkembangannya akan semakin bagus. Jadi seperti itu ya jawabannya Bu Tika. Terima kasih sudah bertanya Bu Tika, dan kita lanjut ke pertanyaannya. Oh, habis ternyata. Pertanyaannya habis. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rangkum. Ada lumayan banyak dan jawabannya beraneka ragam. Buat kalian yang mau bertanya dan pertanyaannya yang belum terjawab, bisa komen di kolom komentar. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab seperti ini lagi. Pastikan teman-teman kalau punya keluhan apapun boleh konsultasikan kita secara gratis. Kalian bisa tanyakan dan seperti apa sih penanganan yang tepat untuk kalian dilakukan di rumah atau perlu penanganan yang lebih lanjut. Untuk info akupuntur juga bisa kalian baca di link deskripsi. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Keluarga Sehat Indonesia, semoga kalian tetap sehat semuanya.
stay healthy di masa pandemi, dan jangan lupa untuk share video ini ke saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, maupun keluarga sehat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat keluarga Indonesia. Selamat Tahun Baru Imlek. Xie xie.